Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Iftinala Juhardi dari Angkatan 7 Kelompok 2 peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat dari agenda ketiga yang meliputi Smart ASN dan juga Manajemen ASN. Nah, jika kita berbicara tentang Smart ASN, pasti kita sering menemukan kata-kata literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital dengan efektif, baik itu penggunaan hardware perangkat keras, kemudian software perangkat lunak, dan juga internet. Nah, untuk seseorang yang sudah memiliki kecakapan digital yang sudah bagus, selain bisa mengoperasikan alat, tentu juga harus bisa bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk kompetensi digital ini sebenarnya teman-teman ada beberapa pendapat dari instansi yang berbeda, cuma kali ini saya akan bahas dari Badan Siber dan Sandi Negara dan juga Kominfo. Nah, menurut Badan Siber dan Sandi Negara itu ada 5 kompetensi digital yang harus kita punya. Yang pertama, kelola data informasi, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, ada kreasi konten. Yang keempat, ada keamanan digital. Yang terakhir, ada partisipasi dan aktif. Nah, sementara menurut Kominfo itu ada 4 pilar untuk kompetensi digital. Yang pertama ada digital skill. Ini merupakan kecakapan seseorang dalam menguasai media digital. Tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada di hardware dan juga software. Kemudian yang kedua ada digital ethics. Ini bagaimana seseorang dapat mengembangkan tata kelola etika dalam bermedia digital, atau yang tersebut nanti sebagai netiquette, ya, network etiquette. Terus yang ketiga ada digital culture, itu bagaimana kita bisa membaca, menguraikan, membiasakan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada digital safety. Nah, itu kemampuan kita sebagai individu dalam meningkatkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dan juga keamanan digital. Nah, di materi yang selanjutnya yakni membahas tentang manajemen ASN. Nah, di dalam materi ini sebenarnya dijelaskan nanti bagaimana kedudukan kita sebagai seorang PNS, kemudian fungsi apa saja yang harus kita jalani, kemudian ada lagi hak-hak apa saja yang kita peroleh, dan kemudian kewajiban apa saja yang perlu kita lakukan sebagai seorang ASN. Nah, pegawai ASN itu berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan harus bebas dari intervensi semua golongan dan juga partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, ASN punya 3 fungsi. Yang pertama yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, selain memiliki 3 fungsi tadi, ASN juga memiliki 3 tugas utama, yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir ada mempererat kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun 5 hak yang akan diperoleh bagi pegawai ASN. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian yang kedua ada cuti, yang ketiga ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat ada perlindungan, dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Kemudian ada contoh kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang ASN seperti setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, ada juga siap bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu contoh-contoh kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang ASN. Di dalam Undang-Undang ASN juga disebutkan bahwa ASN ini adalah profesi yang berlandaskan dengan kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.